warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Meisi Lukitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari STN Gadog 2, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 14A8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kelas 10.037 Provinsi Jawa Barat dengan fasilitator Ibu Hajah Raden Elmi Aini Maliki dan pengajar praktik Ibu Kurniati Dewi. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebaiknya sebagai seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi kontrol seorang guru sebaiknya sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara,
yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Terbentuknya budaya positif agar mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh inti konsep tersebut harus dimaknai dalam diri, dilaksanakan dengan tindakan, dan dibagikan atau didiseminasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan atau reward. Ternyata penghargaan atau reward ini dapat berdampak kurang baik bagi murid, seperti dapat merusak hubungan, mengurangi kualitas, menumpulkan kreativitas, bersifat balas jasa, dan bisa menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya telah menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering tertidur di kelas saat belajar. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat terbuka juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai timbul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian, yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu adalah merasa diliputi dengan perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat damai, tenang, dan mulai menyadari pentingnya komunikasi atau mendengarkan murid dengan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, tetapi saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan
Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Dalam proses menciptakan budaya positif, hal yang terpenting untuk dipelajari adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya sekolah ini juga dipraktikkan juga di rumah, sehingga menjadi suatu kebiasaan positif atau karakter baik saat berada di lingkungan sekolah atau anak berada. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.